dan diskusi. Yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan pergantian musim akibat revolusi bumi dengan tepat melalui kegiatan yang sama. Nah, selanjutnya, kira-kira apa aja sih topik-topik penting yang bakal kita bahas di materi ini? Nah, ada yang namanya topik ya? Gak boleh tapi ya kata-katain orang tua ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah siang dan malam, terus ada pergantian tahun dan pergantian musim. Kira-kira kalian penasaran nggak kenapa sih kok bisa terjadi proses siang dan malam? Sebelumnya ada yang udah tahu apa? Udah? Belum kan? Nah, jadi kita belajar ya sekarang. Fokus dong. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ibu mau tanya, mengapa di beberapa negara di dunia ini terjadi perbedaan antara siang dan malam? Nah, Ibu mau satu orang dong angkat tangan. Nanti gantian. Mau jawab? Banyak karena akibat dari perputaran bumi pada polos. Kira-kira jawabannya betul nggak? Jawabannya? Betul. Jawabannya adalah rotasi, karena adanya rotasi bumi. Tadi temannya jawab adanya perputaran bumi. Nah, perputaran bumi itu namanya adalah rotasi bumi. Bumi itu apa sih? Bumi adalah planet yang mengelilingi matahari. Oke, boleh di pause. Boleh di pertanyaan nomor 2. Apa saja sih zona waktu yang ada di Indonesia yang kalian ketahui? Yuk angkat tangan. Jadi suka ini. Jangan takut. Zona waktu yang ada di Indonesia? Iya. Namanya siapa? Pais. Apa zona waktu yang ada di Indonesia? Terus? Wit. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, jadi di Indonesia itu ada 3 zona waktu. Yang pertama waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah atau lintang. Yang terakhir ada WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Dan yang terakhir, apa aja sih musim yang kalian ketahui? Kalau di luar negeri ada musim semi, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Namanya ini ada sedikit informasi ya. Nah, ini namanya suku Baduy. Suku Baduy ini ada di mana? Ada di Kanekes atau ada di Kabupaten Lebak, Banten. Nah, di sini Ibu mau sedikit jelasin ya. Untuk suku Baduy ini biasanya melakukan kegiatan yang namanya ngasup pare, atau itu adalah kegiatan menanam padi dan ditandai dengan masuknya musim penghujan atau di akhir musim kemarau. Jadi mereka ini menanam padi secara bersama-sama di akhir musim kemarau atau untuk mempersiapkan hadirnya musim penghujan ya, atau masuknya musim penghujan. Jadi tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga Lebak, Banten dari suku Baduy. Nah, kalau di Baduy ini kan gak ada sawah. Kemarin Ibu udah pernah tuh jalan-jalan langsung ke Baduy. Kan Ibu di Lampung nih. Terus kayak penasaran sama suku Baduy. Nah, terus Ibu langsung ke sana. Ibu lihat emang tuh benar di sana gak ada sawah. Jadi gimana dong Bu nanamnya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, nanamnya itu ya di bukit-bukitnya, di bukit-bukit yang ada di desa mereka. Jadi desa mereka kan ada bukit. Nah, jadi nanam padinya itu sengaja pas musim kemarau. Karena apa? Karena nanti pas musim hujannya mereka nggak perlu nyiram-nyiram lagi. Dari sini paham? Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Kita masuk ke gerak bumi dalam sistem tata surya. Yang pertama ada rotasi bumi. Sama seperti yang teman kalian tadi jelasin. Rotasi bumi itu adalah gerakan bumi berputar pada sumbunya
dengan arah barat ke timur dan memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau seharian ya. Makanya di sini rotasi bumi ini mengakibatkan adanya siang dan malam. Nah, contoh nih, misalnya matahari. Itu kan ada gambar matahari tuh. Terus ada gambar planet. Planet kita adalah planet bumi. Bumi itu setiap hari dia selalu berputar. Tapi bukan yang berputar mengelilingi matahari. Dia berputar pada suhu. Nah, contoh, misal kita punya senter nih. Terus ini adalah globe. Globe kan bulat nih. Nah, bumi ini berputar terus. Sedangkan globe apa sih senternya ini nyinari terus kan? Nyinari ke depan kan? Kalau dianya berputar, pasti yang sebelah sini jadi gelap. Yang kena senter terang apa gelap? Terang. Makanya yang terang dinamakan siang dan siang hari. Sampai sini paham? Selanjutnya ada revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini adalah gerak bumi mengelilingi matahari dengan arah berlawanan dari jarum jam dengan periode 365,25 hari atau selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ini si bumi berputar lewati suhunya mengelilingi matahari. Tapi nggak cuma bumi aja yang diputar, tapi planet-planet yang lain mengelilingi matahari. Nah, waktu si planet-planet ini mengelilingi matahari, setiap planet itu berbeda-beda. Kalau bumi butuh waktu 1 tahun. 1 tahun itu berapa? 365. Nah, untuk tahun ini kita ada di tahun spesial nih. Tahun 2024 ini tahun yang spesial. Kenapa? Karena disebut sebagai tahun kehabisan. Ada yang tahu tahun kehabisan? Belum pernah dengar? Nah, tahun kehabisan ini adalah maksudnya tuh kayak setiap 4 tahun sekali. Jadi setiap 4 tahun sekali ini selalu nambah 1 hari. Kira-kira di bulan apa ya? Pernah dengar nggak? Februari. Tanggal berapa? 29. Makanya tanggal 29 Februari itu adanya setiap 4 tahun sekali. Ada yang lain tanggal 29 Februari? Jadi ulang tahunnya itu setiap 4 tahun sekali buat yang lahir tanggal 29 Februari. Nah, kenapa dikasih nama tahun kehabisan? Nih, kan di situ ada 365,25. Nah, supaya kita mudah menghitungnya, kan kalau koma 25 itu kan susah ya. Maka diambillah setiap 4 tahun sekali. 25 dikali 4 berapa ya? 25 dikali 4 berapa? 100. Pas nggak? Jadi bulan 1 hari kan? Bulan. Oke. Nah, orang dulu itu sengaja memudahkan kita supaya kita nggak kehidupan di zaman masa depan atau sekarang ini. Selanjutnya, ada periode hari adalah waktu yang dibutuhkan planet untuk berputar pada poros dan suhu. Kemudian ada periode tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengitari si matahari. Nah, di sini ada akibat selanjutnya, kita lanjut ya. Selanjutnya ada akibat dari rotasi bumi dan ada akibat dari revolusi bumi. Nah, kalau yang pertama, akibat adanya rotasi bumi ada gerak semu harian matahari. Terus ada pergantian siang dan malam. Terus adanya pembiasan arah langit dan arah laut, arah angin maksudnya itu ya. Terus ada perbedaan waktu di mana? Perbedaan waktu di berbagai daerah dan negara. Terus kalau akibat revolusi bumi ada pergantian musim, pergantian tahun, terus lamanya siang dan malam, terus ada gerak semu tahunan matahari dan rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Terima kasih. Jadi untuk setiap bumi itu bergerak pasti membawa pengaruh ke daerah-daerah tertentu. Jadi pasti setiap bumi ini bergerak, musimnya juga bakal berubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan ya. Atau sampai sini ada yang mau tanya dulu?
Kerjanya bareng-bareng dong. Silakan dikasih nama kelompok dan kelas ya. Tiga. Kegiatan hari ini selesai ya. Kalau ibu boleh cerita, boleh nggak satu orang jawab pertanyaan ibu? Kira-kira ada nggak yang bisa jelasin kegiatan rotasi bumi, revolusi bumi, terus apa tadi orbit itu apa, terus sama bagaimana sih proses terjadinya pergantian antara siang dan malam ya? Ada yang bisa jelasin ke depan? Proses terjadinya siang dan malam. Bagaimana sih terjadinya proses terjadinya siang dan malam, atau bagaimana sih fenomena siang dan malam itu bisa terjadi? Ya, kira-kira kalau misalnya fenomena siang dan malam itu posisi buminya bagaimana? Siang, coba siang. Kalau siang bagian buminya menghadap ke mana? Iya, betul ya. Nah, terus silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Sekarang aku mau tanya dong sama kalian, kenapa bisa terjadi fenomena musim yang berbeda-beda? Musim. Kenapa bisa terjadi perbedaan musim di berbagai negara? Karena ada yang apa? Revolusi. Iya, karena benar